siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam, salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan media dan masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Pada hari ini telah dilangsungkan rapat koordinasi antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan para bupati Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota Kupang untuk membicarakan dan menyepakati berbagai hal dalam rangka tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Setelah mendengarkan laporan dan juga pendapat dari para bupati Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota Kupang, dan setelah mendengarkan juga arahan dari Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur dan juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur menyimpulkan sejumlah hal sebagai berikut, sekaligus menjadi kesepakatan bersama antara Gubernur Nusa Tenggara Timur, Forkompimda Nusa Tenggara Timur, para Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Timur, dan juga Forkompimda Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur. Isi kesepakatan yang pertama, tata kelola pemerintahan dan pembangunan di seluruh Nusa Tenggara Timur akan dibuka pada tanggal 15 yang akan datang, 15 Juni 2020. Bagi kabupaten yang sampai saat ini masih zona hijau, rapat menyepakati dan Bapak Gubernur juga sudah mengarahkan supaya silakan melakukan kegiatan, tidak harus menunggu sampai dengan tanggal 15 Juni 2020. Kendatipun semua tata kelola pemerintahan dan pembangunan di seluruh Nusa Tenggara Timur akan secara resmi dimulai pada tanggal 15 Juni 2020, namun Bapak Gubernur juga memerintahkan kita semua dan juga para bupati, wali kota Nusa Tenggara Timur untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, bagi sekolah mulai dari SD sampai dengan SMA tetap melakukan proses belajar mengajar dari rumah, dan diharapkan para kepala sekolah bisa mengaturnya dengan para murid, para siswa, dan tahun ajaran baru akan mulai pada bulan Juli seperti biasa. Jadi bulan Juni tetap belajar dari rumah, dan juga tadi Bapak Gubernur menyampaikan supaya semua proses administrasi ujian kenaikan kelas diatur dengan baik, ya, sehingga para murid dan juga para guru dan sekolah-sekolah pada umumnya mulai dari tetap seperti biasa proses administrasi kenaikan kelasnya. Dan tentu kalaupun ada ujian melalui online, silakan para guru diberi keleluasan di bawah pimpinan dan koordinasi dari kepala sekolahnya masing-masing untuk melakukan ujian kenaikan kelas bagi para siswa, para murid. Dan kesepakatan berikutnya, para bupati se-Nusa Tenggara Timur dan juga Wali Kota Kupang memfokuskan kegiatan pemerintahan pembangunan pada hal-hal yang benar-benar urgent. Jadi tidak harus memiliki banyak program, mengingat selama tahun 2020 anggaran kita lebih banyak
dikonsentrasikan pada penanganan COVID, dan tentu saja ini memangkas anggaran APBD kita, baik APBD 1 maupun APBD 2. Karena itu tadi disepakati supaya semua kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial benar-benar terfokus. Jadi tidak banyak-banyak sehingga tidak kelihatan hasilnya. Dari tadi Bapak Gubernur mengharapkan supaya kegiatan-kegiatan itu lebih terfokus sesuai dengan anggaran. Yang berikut, setelah mungkin awal Juni, migran dari luar, pekerja migran akan kembali ke Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur, dan menurut Bapak Gubernur sedikitnya ada 5.000 orang pekerja migran yang akan masuk ke Nusa Tenggara Timur. Penegasan dari Bapak Gubernur, para bupati, wali kota se-Nusa Tenggara Timur menyiapkan tempat karantina bagi para pekerja migran yang datang dari luar Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan kontrol dan pemeriksaan kesehatan. Demikian juga warga dari luar Nusa Tenggara Timur, terutama dari zona merah, tetap diberlakukan protokol kesehatan, mengukur suhu tubuh, lalu kemudian juga setiap kabupaten untuk mengatur karantina selama 14 hari sesuai dengan prosedur klinis kesehatan. Hal berikut yang juga ditegaskan oleh Bapak Gubernur, supaya perbatasan antara kabupaten segera dibuka. Jadi tidak ada lagi kabupaten yang berusaha menutup perbatasannya, tetapi segera dibuka supaya memperlancar arus orang dan juga memperlancar arus barang dan logistik antara wilayah. Semua transportasi dibuka, baik darat, laut maupun udara, segera dibuka supaya ekonomi Nusa Tenggara Timur segera berputar kembali sebagaimana biasa. Dan walaupun semua kegiatan ini secara resmi dimulai pada 15 Juni, namun Bapak Gubernur juga tadi menegaskan agar protokol kesehatan tetap dijaga. Selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari atau tidak menciptakan kerumunan yang sangat banyak. Di kantor-kantor tetap diatur jarak antara pegawai misalnya, dan memastikan bahwa kita berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, karena memang sampai saat ini kita masih berada dalam kondisi eskalasinya penyebaran virus corona di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan Bapak Gubernur juga menegaskan bahwa kita jangan terlalu takut dengan virus ini. Orang Nusa Tenggara Timur orang yang terbiasa untuk bertarung, untuk survive dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan yang sangat terbatas sekalipun. Yang kita lakukan menurut Bapak Gubernur adalah bagaimana untuk menjaga diri kita, memproteksi diri kita sehingga terhindar dari virus corona. Dan Bapak Gubernur sekali lagi memerintahkan para bupati, wali kota se-Nusa Tenggara Timur untuk tidak hanya memberikan perhatian pada COVID-19, tetapi juga penyakit-penyakit lainnya. Demam berdarah yang masih sangat banyak, lalu kemudian malaria dan berbagai penyakit lain, sebagaimana di daerah-daerah tropis ya. Tadi Bapak Gubernur juga menegaskan supaya memberikan perhatian yang penuh pada penanganan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jadi kita tidak hanya konsentrasi pada COVID-19. Bapak Gubernur juga memberikan perhatian bagi orang-orang tua yang sangat rentan dengan virus corona dan juga anak-anak kecil yang imun tubuhnya belum terlalu kuat. Bapak Gubernur memerintahkan para bupati, wali kota Nusa Tenggara Timur untuk lebih melindungi kelompok-kelompok ini. Karena secara klinis dalam pengalaman justru
yang menyebabkan kematian atau juga yang tertular virus corona lebih pada kelompok-kelompok ini, kelompok usia yang sudah tinggi dan juga anak-anak kecil. Bapak Gubernur mendorong semua pemerintahan Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur untuk memberikan perhatian kepada kedua kelompok ini. Dan Bapak Gubernur juga mendorong para anak muda Nusa Tenggara Timur, gunakanlah kesempatan untuk kembali membangun Nusa Tenggara Timur, tentu dengan menjaga kesehatan tubuh yang baik, imunitas tubuh yang baik. Kita bergandengan tangan membangun Nusa Tenggara Timur. Dan karena itu anak-anak muda atau juga yang usia-usia produktif, mari gunakan semua pikiran, tenaga untuk kembali membangun Nusa Tenggara Timur. Kita tentu saja tidak bisa mengikuti secara lurus apa yang disampaikan oleh WHO, karena memang protokol WHO terkait dengan pengaktifan kembali kegiatan sangat ketat, dan juga Nusa Tenggara Timur menurut Bapak Gubernur dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga dokter, para medis, ya, keterbatasan ekonomi dan sosial, tentu kita tidak bisa mengikuti secara lurus apa yang disampaikan dalam protokol-protokol WHO yang terbaru. Ya, sebagaimana kita ketahui, begitu banyak protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh WHO terkait dengan new normal, kehidupan baru yang normal. Ya, tentu saja negara-negara maju seperti yang dikatakan oleh Bapak Gubernur, kita tidak bisa sama dengan Amerika Serikat, dengan Italia, dengan Ekuador dan sebagainya. NTT dengan keunikannya dan keterbatasannya tentu tidak bisa mengikuti secara lurus protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO. Hal berikut juga yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, agar masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mulai masuk dalam era baru, masuk dalam suatu kondisi yang baru. Kalau sebelumnya kita tidak akrab dengan masker, kita tidak akrab dengan cuci tangan dengan sabun, Bapak Gubernur menghimbau kita semua untuk melakukan ini demi kesehatan kita bersama. Kalau sebelumnya budaya komunal sangat kuat di dalam masyarakat kita, selalu berkumpul bersama-sama dimanapun dengan segala macam acara, Bapak Gubernur sampaikan supaya itu disesuaikan dengan kondisi COVID-19. Walaupun kita mungkin tidak menciptakan kerumunan dalam jumlah yang sangat besar, tetapi kita tetap menjaga jarak fisik di antara kita. Kita tetap mengimplementasikan protokol-protokol kesehatan dalam rangka memproteksi diri kita. Juga diharapkan kepada kepala-kepala desa dan masyarakat desa yang selama ini berusaha untuk menghindari penyebaran virus corona dengan menutup perbatasan desa-desa. Ya, Bapak Gubernur mengharapkan supaya hal itu tidak dilakukan lagi. Dan mulai 15 Juni semuanya tetap berjalan seperti biasa. Walaupun semua kegiatan pemerintahan pembangunan akan berlangsung secara resmi mulai tanggal 15 Juni, namun masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur, terutama di daerah-daerah yang masih bebas dari virus corona, sudah bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Dan Bapak Gubernur mendorong kita semua kepada para petani untuk kembali berkebun, berladang, kepada para nelayan kembali melaut, juga kepada para peternak, kepada para buruh, karyawan-karyawati, dan juga hotel-hotel, restoran sejak tanggal 15 dibuka kembali. Demikian juga toko-toko, mal dan sebagainya, tentu tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan.
Jadi membuka kembali bukan berarti kita tidak lagi mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan tetap berlaku sampai virus ini benar-benar tidak lagi eskalatif, terutama di Nusa Tenggara Timur. Demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Gubernur berdasarkan kesepakatan dengan para bupati Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota Kupang. Terima kasih. Rekan-rekan ada yang mau bertanya, silakan. Bapak, Ya. apakah ada pembahasan juga tentang kemungkinan ketika dibuka kembalinya seluruh aktivitas perkantoran itu terjadi eskalasi yang cukup signifikan? Apa ada dibahas juga? Ya. Nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan rapid test di kabupaten-kabupaten zona merah yang banyak pasiennya yang tertular virus corona. Ya, Labuan Bajo, Kota Kupang, Momere, dan juga beberapa tempat yang lain untuk melihat bagaimana kecenderungan kurva penyebaran virus corona. Walaupun rapid test itu tidak berarti kalau misalnya hasilnya positif, tidak berarti juga positif virus corona, tetapi secara epidemiologis itu nanti akan dilihat bagaimana kecenderungannya. Akan dilakukan rapid test massal, dilakukan di daerah-daerah yang zona merah, ya, terutama di daerah-daerah yang ada sejumlah klaster yang kemudian tertular virus corona. Dan tentu saja kekhawatiran tetap ada, ya. Namun demikian, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Forkompimda Provinsi mengharapkan agar Nusa Tenggara Timur tidak stagnan. Ya. Selama 2 bulan lebih ini, ekonomi kita tidak bergerak, dan dampak-dampak sosial ekonomi dari penyebaran virus ini sangat besar terhadap masyarakat kita, dan kita mau supaya itu segera dipulihkan kembali. Tentu nanti kita akan melihat bagaimana setelah kita secara resmi membuka semua sektor kehidupan per 15 Juni tahun 2020, kita akan melihat bagaimana perkembangannya ke depan. Dan sekali lagi Bapak Gubernur mengharapkan kerjasama kita semua, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, untuk tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan. Khusus untuk destinasi-destinasi wisata populer, tadi Bapak Gubernur tegaskan supaya para bupati yang ada destinasi wisata populer untuk segera mempersiapkan destinasi itu, karena diperkirakan setelah keadaannya pulih secara internasional akan banyak orang yang akan datang ke Indonesia, termasuk ke Nusa Tenggara Timur. Karena itu Bapak Gubernur tadi dalam arahannya memerintahkan semua bupati yang memiliki destinasi populer seperti Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat, Mulut Seribu di Rote, Kalibamaja di Saburai Jua, Danau Kelimutu di Ende, dan juga di Alor. Kita tahu di sana taman bawah lautnya sangat indah, itu juga tadi diperintahkan oleh Bapak Gubernur supaya diberi perhatian. Jadi seluruh destinasi wisata dan juga tentu termasuk ekonomi kreatif mulai diaktifkan, dibuka kembali, dan kita harapkan dari kebijakan ini ekonomi Nusa Tenggara Timur khususnya kembali bergerak, kembali bertumbuh. Demikian. Agar di awal pada 15 Juni 2020 ini kan SD sampai SMA belajar dari rumah. Ya. Bagaimana dengan perguruan tinggi dan lembaga khusus lainnya? Apakah mereka normal seperti biasa? Ya, perguruan tinggi tentu di bawah Dikti juga punya kebijakan tersendiri. Kita harapkan Dikti dan juga universitas-universitas
di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk berkoordinasi untuk bagaimana kegiatan-kegiatan belajar mengajar berlangsung di perguruan tinggi ataukah melalui online. Namun yang pasti tanggal 15 Juni secara keseluruhan itu dibuka. Tentu para rektor Nusa Tenggara Timur, para ketua sekolah tinggi, para direktur akademi bisa berkoordinasi dengan Kementerian Ristek di Jakarta dan juga stakeholder lain untuk bisa memutuskan apakah segera masuk untuk belajar di perguruan tinggi masing-masing atau bukan. Karena itu kan bukan wewenang gubernur. Ya. Itu nanti tentu akan diatur oleh Kementerian Ristek. Demikian. Yang kedua menyangkut pembukaan blokade kapal batas antar kabupaten. Ya. Bagaimana tanggapan bupati-bupati yang di daerah-daerah tersebut? Sepakat. Para bupati sangat sepakat dan tadi rapat virtual jadi secara terbuka. Para bupati juga mendukungnya dan juga tentu saja upaya dari seluruh masyarakat untuk menjaga atau memutus mata rantai penyebaran virus corona diapresiasi. Tapi ya, ada kalanya juga karena saking takutnya kita terhadap penyebaran virus ini, kita kemudian membatasi desa atau juga menutup jalan negara yang menyebabkan juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi juga Bapak Gubernur menyebut secara langsung bagaimana perbatasan antara Manggarai Barat dan Manggarai, kemudian juga Ende dengan Nagikio, dan juga Flores Timur dengan Sika, ya. Dan bahkan tadi Bapak Gubernur juga menyinggung soal seorang bayi yang meninggal karena terlambat di perbatasan. Dan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Dan dengan pengumuman ini tentu saja kita harapkan mulai dari kota kabupaten sampai dengan desa untuk kembali membuka semua akses secara resmi mulai tanggal 15 Juni. Pak Karo, Ya. Kasus KM Lambelu kemarin itu saya kira bisa menjadi contoh untuk kembalinya pekerja migran sebanyak 5.000 orang itu. Nah, bagaimana pemerintah mengantisipasi masalah ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Gubernur sudah memerintahkan para bupati Nusa Tenggara Timur dan wali kota Kupang untuk mengantisipasi, menyiapkan tempat karantina di setiap kabupaten masing-masing supaya kasus KM Lambelu beberapa waktu lalu tidak terulang, ya. Semula orang tanpa gejala tetapi kemudian dalam perjalanan ternyata tertular virus corona. Dengan itu juga tadi disepakati supaya setiap daerah menyediakan tempat karantina bagi para pekerja migran yang datang dari luar negeri yang masuk ke Nusa Tenggara Timur dalam waktu dekat ini. Dan para bupati juga sudah menyepakati itu, dan tentu diharapkan kerjasama dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bisa tetap mengontrol, mengawasi kedatangan dari para pekerja migran atau siapapun dari zona merah untuk bisa mengantisipasi penyebaran virus corona lebih lanjut. Dan tadi sudah disepakati secara bersama bahwa kabupaten-kabupaten akan menyiapkan tempat untuk karantina bagi para pekerja migran dan juga orang yang datang dari zona merah dari luar Nusa Tenggara Timur. Bapak, bagaimana dengan ibadah di gereja, Bapak? Ya. Terkait dengan ibadah di gereja, masjid, tadi disinggung oleh Bapak Gubernur, Bapak akan diatur lebih lanjut, dan kita harapkan para tokoh agama supaya bisa mengatur, misalnya gereja bisa diperbanyak perayaan Ekaristinya. Kalau misalnya selama ini di hari Minggu hanya 2 kali, pagi dan sore, bisa diperbanyak
supaya mengurangi kerumunan umat di dalam gereja. Tadi juga Fikjen Keuskupan Agung Kupang me-WA kita terkait dengan kebijakan ini dan akan diatur seperti itu. Dan tentu juga lembaga-lembaga agama lain bisa menyesuaikan bagaimana supaya tetap mengatur sehingga kerumunan jemaat tidak membludak di satu tempat. Dan inti dari semua itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi masjid, gereja tentu dibuka, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan tentu para tokoh agama sudah memiliki desain bagaimana untuk bisa mengatur hal tersebut.